أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita sama-sama berbekal untuk menuju negeri akhirah. Karena kita semua yakin tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di permukaan bumi ini, yaitu untuk memperbanyak bekal kita, untuk memperbanyak bekal kita menuju negeri akhirah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempurnaan nikmat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Diceritakan pernah suatu hari malaikat yang diwakilkan untuk mencabut ruh manusia, yaitu adalah Azrail. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Qul yatawaffakum, katakanlah malakal maut yang diwakilkan untuk mencabut ruh kalian. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan, Qul yatawaffakum bigabdi arwahikum, atau Qul yatawaffakum yakbidu arwahakum. Katakanlah malakal maut yang diwakilkan yakbidu arwahahum. Qul yatawaffakum, yaitu yakbidu arwahakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, ay wukkila bigabdi arwahikum, yang diserahkan, diwakilkan untuk mencabut ruh kalian. Namanya adalah Israil, nama malaikatnya. Sehingga tidak ada yang tersisa di permukaan bumi ini melainkan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya itu akan kematian. Dan diriwayatkan bahwasanya malakal maut dijadikan untuknya itu dunia seperti telapak tangan. Jadi dunia yang sebesar ini bagi malakal maut di telapak tangannya aja, sehingga dia mengambil sesukanya. Apabila ada orang yang sudah sampai masanya, diambil tanpa ada kesulitan. Dan dia mencabut ruh seseorang baik yang ada di barat ataupun yang ada di timur. Walahu a'wan
dan ada yang menolongnya, membantunya, malaikatul rahmah dan malaikatul adab. Ada malaikat rahmat dan ada malaikat azab. Itu yang membantu malakal maut. Satu langkah dari malakal maut ini antara masyriq dan maghrib. Satu langkahnya dia antara barat dan timur. Ada malakal maut. Dan kita husnul khatimah insyaallah. Dari karena itu, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah, tasiruna ilaihi ahya'an fayajzikum bi'a'malikum. Nah, ketika malakal maut yang diwakilkan oleh Allah mendatangi Sayyidina Ilyas alaihi salatu wassalam ketika sedang duduk, dan seperti biasanya malakal maut apabila ingin mencabut ruh seorang nabi minal anbiya, mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Maka ketika mendengar tujuan malakal maut alaihi salam untuk mencabut ruh Sayyidina Ilyas, beliau menangis. Maka malakal maut bertanya, ma hadzal jaza' wal buka ya Nabi Allah? Kenapa ketakutan dan sampai menangis wahai Nabi Allah? Ajaza'ta 'ala dunya am 'ala al-maut? Apakah yang engkau takutkan, yang membuat engkau menangis ini adalah karena engkau ingin berpisah dengan dunia? Kemudian kata Sayyidina Ilyas, la, saya sedih bukan karena saya ingin meninggalkan dunia. Saya menangis bukan karena saya ingin meninggalkan dunia. La, bal innama ajza'u ala fauti dzikrillahi haitsu yajtami'u qaumun ba'di yadhkurunallaha ta'ala wa la adhkuruhu. Yang saya sedihkan, yang saya tangiskan, yang membuat saya gelisah pada saat ini bukan karena dunia, akan tetapi kata beliau karena saya tertinggal di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya nantinya setelah saya wafat, saya mengetahui masih ada orang yang duduk berkumpul dan perkumpulan mereka itu berzikir kepada Allah dan saya tidak ikut serta dengan mereka. Itu yang saya gelisahkan, ya. Perkumpulan zikrullah, perkumpulan yang mana di dalamnya kita sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkumpulan yang sangat mulia, perkumpulan yang sangat didamba-dambakan oleh orang-orang yang telah wafat. Seandainya mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia ini hidup sebentar, mereka akan menghabiskan waktu yang sangat sebentar itu untuk duduk di dalam mengingat Allah dan duduk berkumpul di dalam majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyambung pembicaraan dari kitab Al-Maqasidun Nawawiyatis Sab'ah, yaitu adalah tentang masalah mensolatkan mayit. Tentang masalah mensolatkan mayit. Kemarin masalah memandikan mayit. Memandikan mayit hukumnya itu ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua jaiz, yang ketiga haram. Adapun yang wajib memandikan mayit. Setiap mayit yang muslim yang dia meninggal bukanlah meninggal dalam keadaan syahid di pertempuran dengan orang kufar. Ada selain itu wajib dimandikan. Dan selain daripada as-sijr,
alladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, yaitu adalah apa namanya orang yang apa namanya sigit itu orang yang apa namanya keguguran akan tetapi masih belum nampak di dalamnya itu penciptaan penciptaan manusianya, masih mungkin di bawah 3 bulan atau di bawah apa namanya hanya beberapa minggu, sehingga yang keluar cuma asigit, cuma apa namanya segumpal daging atau darah, maka tidak ada apa namanya tidak ada gambaran manusianya, maka itu tidak wajib dimandikan. Tidak wajib dimandikan. Kemudian selain itu wajib, jaiz ada lagi yang boleh dimandikan, orang kafir boleh dimandikan. Bahkan mereka meninggal dunia, masya Allah, pakai jas. Dan sigit dan apa namanya orok atau apa itu yang keluar apa namanya meninggal orang keguguran, akan tetapi masih belum apa namanya masih belum nampak di dalamnya itu penciptaan manusia, maka jaiz boleh aja dimandikan, boleh. Adapun wajib tadi itu setiap orang muslim selain yang syahid di pertempuran orang kufar dan selain daripada keguguran tadi itu yang masih belum nampak di dalamnya mabda'u khalqi adami, yaitu permulaan penciptaan daripada manusia. Biasanya yang kurang dari 3 bulan itu masih belum kelihatan lagi. Dan ada lagi yang hukumnya haram dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Siapa? Orang yang syahid di pertempuran melawan orang kufar. Dan paling minimal memandikan itu adalah yaitu ta'mimul badan bil ma', yaitu apa namanya meratakan air ke seluruh tubuh, meratakan air ke seluruh tubuhnya. Dan kesempurnaan apa namanya kesempurnaan memandikan mayit itu ada langkah-langkahnya, dan dianjurkan bagi orang yang memandikan mayit untuk tidak menceritakan apapun yang terjadi ketika memandikan mayit tersebut. Macam-macam di sana apa namanya di dalam memandikan mayit. Nah, kemudian setelah itu kemarin menjelaskan tentang takfin, yaitu dikafankan. Dan dikafankan itu hukumnya juga 3, ada yang wajib bagi muslim dan kafir zimmi selain as-sigit, selain apa namanya as-sigit yang masih belum apa namanya yang masih belum nampak di dalamnya penciptaan daripada manusia, seperti itu. Kemudian disunnahkan, ada juga sunnah orang yang keguguran keluar dari rahimnya yang masih belum nampak juga di sana apa namanya penciptaan di sana, masih belum nampak khalqi adami. Kemudian jaiz bagi orang yang kafir harbi, dan hak dalam kafan itu ada 4. Yang pertama untuk Allah, yaitu yang menutup aurat. Maka berbeda laki-laki dan perempuan. Ada lagi hak untuk mayit, yaitu untuk Allah jadi menutup seluruh batang tubuhnya. Kemudian untuk mayit yang menutup daripada sisa-sisa batang tubuhnya daripada apa namanya tutupan pertama. Kemudian hakul ghurama, yaitu adalah lapisan yang kedua dan ketiga. Dan hak ahli waris, yaitu adalah yang melebihi daripada 3 tersebut. Itu kain kafan. Dan paling minimal kafan itu yang wajib adalah baju yang merata apa namanya menutup secara rata mayit itu, sama adanya dia laki-laki ataupun perempuan. Dan yang paling sempurna bagi laki-laki 3 lapis, dan bagi perempuan
dua apa namanya, lifafatan wa izar wa gamis wa khimar, ada 5 di sana. Kemudian kafan, kemudian setelah itu setelah dikafankan dianjurkan kemudian digotong tuh mayit ini. At-tarbi' yaitu digotong dengan 4 orang. Kalau kita di sini 4 orang, yaitu menggotongnya dengan setiap sudutnya itu apa namanya, seikong orang. 1, 2, 3, 4 pas. Kemudian yang kedua digotong bainal amudain, ini yang paling afdal, di antara dua apa namanya, 2 tongkat. Ayyahmilahu thalathatun yadau ahaduhumul khashbatain almutaqaddimatain ala atiqihi. Umpama ini keranda jenazah, dimasukkan di sini, ini keranda jenazah, jenazahnya ada di sini, dimasukkan ada kayu di sini, kemudian di sini kayu, di sini 1 orang, di sini 1 orang, sini 1 orang, sini 1 orang, dan di muka sini ada yang narik, gitu. Jadi 5. Wahakadha. Dan dianjurkan untuk berjalan kaki di dalam tasyyi'il janazah, di dalam mengantar jenazah tersebut. Wal qurbu minha wal afdalu amamaha wal isra'u biha, dan disegerakan. Dan yang lebih afdal yaitu adalah berjalan mengantar jenazah, dan kita itu mendekati jenazah, dan yang paling afdal kita yang di depan jenazah, lain jenazah yang di depan kita. Kemudian makruh bagi perempuan untuk mengikutinya. Dan ketika mengantar jenazah dalam keadaan berjalan kaki, dianjurkan, disunnahkan untuk diam. Dan merenungi tentang kematian dan keadaan si mayit setelah meninggal dunia. Akan tetapi karena ya macam-macam orang mengantar jenazah itu, kadang-kadang ada yang bepanderan, ada yang macam-macam. Dari karenanya sebagian ulama ya sudah, mereka menganjurkan ketika mengantar jenazah dalam keadaan berjalan untuk setiap hadirin itu menyibukkan diri dengan zikir dan mengangkat suaranya, supaya tidak menyibukkan diri dengan perkataan yang tidak baik. Lalu macam-macam, ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal pada awalnya disunahkan diam antar jenazah sambil memikirkan tentang kematian dan apa yang akan ditemui si mayit ini setelah dia diletakkan di dalam kubur. Akan tetapi karena macam-macam zaman dan lain sebagainya, perubahan ini itu, maka terkadang orang mengantar jenazah tidak dijadikan sebagai pembelajaran untuk dirinya, bahwasanya dia pun akan seperti itu. Sehingga sebagian ulama menganjurkan untuk membaca zikir meskipun dengan mengangkat suara, agar dirinya tidak disibukkan dengan perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Nah, mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Ya rabbal alamin. Kemudian memandikan orang mati, memandikan jenazah itu sangat mudah. Jangan sampai memandikan jenazah kada bisa, memandikan jenazah kada bisa, jangan sampai. Ada memandikan jenazah hukumnya ada di sana wajib, ada di sana muharram, ada di sana diharamkan, dan ada di sana khilaful aula. Wajib
idza kana musliman ghaira syahid was-sight alladhi kharaja mayyitan. Harus disolatkan siapa itu? Setiap orang muslim yang meninggal dunia namun dia meninggal bukan dalam keadaan syahid. Dan begitu juga bayi yang keluar keguguran, yang keluar dalam keadaan mayit. Dan diharamkan yang kedua, haram disolatkan apabila yang meninggal syahid. Syahidnya itu ketika dia berperang melawan orang orang kufar. Nah, khilaful aula, ada juga khilaful aula menyalahi daripada yang baik, yaitu mengulang salat jenazah. Mengulang salat jenazah. Maka tidak disunahkan untuk mengulang salat jenazah. Kemudian waktu disolatkan, kapan itu waktu disolatkan? Tidak sembarang disolatkan. Waktu disolatkan dengan masuknya waktu tersebut, yaitu adalah dengan dimandikannya mayit. Mandikan mayit, setelah dimandikan disolatkan. Syarat untuk mensolatkan mayit yang pertama adalah menutup aurat, kemudian yang kedua adalah menghadap kiblat. Ada lagi yang mensyaratkan syarat yang tambahannya, yaitu adalah imam jangan la yataqaddam 'alal mayyit. Imam jangan lebih terdepan dari si mayit. Jadi mayit itu di hadapan baru imam. Jangan imam hanya mayit dulu. Nyembahyangkan orang mati, mayitnya di muka, hanya imam. Jangan imam dulu, hanya mayit. Siapa yang disembahyangkan? Begitu. Dan kefarduannya itu akan hilang dengan yang mensolatkannya itu adalah laki-laki meskipun dia anak kecil, maka gugur. Kan mensolatkan mayit ini hukumnya fardu kifayah. Seandainya ada yang mensolatkan anak kecil laki-laki, gugur kewajibannya. Nah, itu diantara syaratnya. Jadi nyembahyangkan orang mati, mayitnya berdahulu, hanya imam. Jangan mayitnya di belakang jadi makmum. Jadi imam, aku jadi imam di muka, kada mau orang lain di muka aku. Ini ajaran mana pulang ini? Lawan juga masalah kepala, bebinian kepalanya di mana aja, lelakian kepalanya di mana. Itu kadang-kadang dipermasalahkan juga. Ada nang tepaling mandek, yang harusnya di kanan imam di kiri imam, yang harusnya di kiri imam di kanan imam, makmum abud kada sah sembahyangnya. Bujur aja, di manakah kepalanya? Nang penting mayatnya di muka imam, itu aja. Nang kada sah itu mun mayatnya di belakang, imam di muka. Habis mayatnya berbangun, aku nang di muka aja nya lain imam di muka. Nah itu. Benar. Ini kayak itu Pak, kada paham 4 jawab pendar ya, jadinya kayak itu. Ulun pernah menemui kayak itu. Ada saja. Iya kah jalan. Ini ada imamnya orang kan. Itu kenapa aja kepalanya di situ jar? Kalau wadah kita biasanya bebinian kepalanya di mana? Di kanan imam. Di kanan imam, kalau lelakian di kiri imam. Nah tepaling. Bebinian harusnya di sini, lelakian harusnya di sini. Tepaling, lelakian di kanan, bebinian di kiri. Sah nggak sembahyang kifayahnya lah? Sah, apa gerak? Yang penting mayatnya di muka. Nang kada sah itu mayatnya di belakang. Malu abut macam-macam. Itu paham. Nah. Kemudian rukun mensolatkan jenazah. Yang pertama niat. Niat. Yang mana aja usalli innamal a'malu binniyat, itu usalli ala hadzal mayyit. Kada perlu dirinciakan saja aku menyembahkan si mayit yang meninggal kamarian jam 10.30 waktu meninggalnya ini nang mandiakan si fulan nang ini kada perlu. Cukup usalli ala hadzal mayyit, atau nang meninggal punya usalli ala siapa?
usalli ala Haji Gajali. Nah, contoh ada apa itu? Boleh aja. Atau usalli ala man shalla alaihi al-imam. Aku mensalatakan jenazah yang disembahyangkan imam, boleh aja. Aku mensalatkan jenazah yang di Muqatunah, boleh aja. Jangan sampai bertentu saja aku menyembahyangkan Haji Gajali katanya. Sahanya nang meninggal. Haji Gajali. Kawannya ini nang meninggal mah lalu kada sah. Kada sah kecuali diisyaratkan usalli ala man fil mihrab. Aku mensolatakan jenazah yang ada di mihrab. Nah, ini tadi kan menyembahyangkan Haji Gajali, Bang. Mayatnya banyak, bingung berapa? 5 variannya, niatnya 6, sekalinya 5, sah aja. Mayatnya 5, niatnya 4, ada sah. Kurang sekum, aku pang mana ajarnya? Kayak apa yang makali mana? Lam tasih as-salat. Cukup niat, kemudian itu masalah niat lah. Kemudian fardu kifayah. Kemudian 4 kali takbir ma'a takbiratul ihram. Munnya bertambah, Pak. Lebihan orang 4 sidin 5. Orang 4 sidin 5. Ada jadi masalah. Ada jadi masalah. Mun imam Bang orang 5, makmum jangan lompati. Tahu aja 5. Jangan lompati, munnya sorongonan. Allahu Akbar. Ragu ulun ya antara 4 lawan 5. Sujud sahwi lah. Aduh saya sujud sahwi ya. Apa sujud sahwi? Kemudian 4 kali takbir tadi lah, 4 kali takbir. 4 kali takbir jawab toh. Kemudian berdiri bagi nang mampu. Amunnya kada kawa duduk. Membaca Fatihah. Nang keempat rukunnya membaca Fatihah. Kapan membaca Fatihahnya itu Haji Gajali? Pertama. Haruskah? Di pertama. Iyalah. Di sini kadang nah. Pentingnya belajar ya kalau kita membaca ini. Membaca Fatihah boleh membaca Fatihah itu limbah takbir pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. La talzamu an takuna ba'da takbiratil ula, ada wajib limbah takbir pertama kecuali dalam 2 perkara. Idza kana masbuqan fayaqra'ul Fatihah wa yajri ala tartibi nafsihi. Amunnya masbuk lalu membaca Fatihahnya. Wa yajri ala tartibi nafsihi. Kemudian terusakan membaca sesuai dengan apa yang tertinggal. Yang kedua, apabila sudah masuk dalam Fatihah maka wajib sempurnakan. Umpama ini Allahu Akbar takbir pertama. Kemudian mulai sudah membaca Fatihah. Tentu akan ada. Jadi kada wajib kecuali di dua gambaran ini. Yang pertama apabila inya masbuk, kemudian ia membaca Fatihah dan inya melanjutkan sesuai dengan aturan ampuninya tadi itu. Umpama takbir kedua, sholawat. Kemudian yang kelima sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seperti itu paling minimal. Nah, disunnahkan menggabung salam Allahumma shalli wa sallim. Kemudian yang keenam mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Adapun salawat itu setelah takbir yang kedua. Nah. Kemudian mendoakan mayit di takbir yang ketiga. Begitu juga menurut Imam Ibnu Hajar mendoakan kepada kedua orang tua
Mayit yang apabila mayitnya itu adalah anak kecil, menyenang meninggal tadi itu kenanakan, maka dianjurkan untuk mendoakan kepada kedua orang tuanya menurut Imam Ibnu Hajar. Adapun doanya adapun doa untuk mendoakan mayit macam-macam, ada yang Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, macam-macam doanya. Amunnya gesan kedua orang tua si mayit, Allahumma ghfir lahu warhamhu, kemudian waj'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa 'tibaran wa syafi'an fasagil bihi mawazinahum. Apabila yang meninggal anak kecil itu dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tuanya, karena ketika anak kecil itu meninggal maka dia akan menjadi tabungan bagi orang tuanya. Kemudian sunnah doa setelah takbir yang keempat, jadi sunnah aja. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Jadi mendoakan mayit itu yang disunahkan setelah takbir yang ketiga. Adapun setelah takbir yang keempat hukumnya sunnah. Termasuk rukun sembahyang mayit yaitu adalah mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Jadi kita ulang. Rukun sholat jenazah 7. Yang pertama niat, yang kedua adalah yaitu 4 kali takbir, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima membaca sholawat setelah takbir yang kedua, kemudian yang keenam mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Adapun takbir yang keempat hukumnya sunnah. Kemudian yang keenam adalah salam. Dan disunahkan menambahkan wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disunahkan menurut Imam Ibnu Hajar. Yang paling utama mensolatkan siapa? Al-agrab fal-agrab, orang yang paling dekat dengan si mayit itu. Dari buhan asbahnya, meninggal anak abahnya sampai ke atas. Meninggal kuitannya anak, makanya anak harus bisa nyembahyangkan. Jangan sampai anak kada bisa menyembahyangkan mayit. Kamai jurang nyembahyangkan abah itu meninggal, ya sian. Bawa sejadahnya nyembahyangkan sian. Jurang bapak bersejadah nyembahyangkan abah Allah aja. Apa bawa sejadah? Kemudian imam dianjurkan ketika mayitnya itu laki-laki, maka imam itu posisinya di mana? Posisinya di kepala. Apabila perempuan, posisi imam di pinggang. Dan mayitnya itu apabila laki-laki di kiri imam, apabila perempuan sebaliknya. Perempuan tangan kanannya menghadap kiblat. Ya, tadi tuh kepalanya di sini, lakian kepalanya di sini. Tapi posisi imam umpama ini bebinian kepalanya di sini, pinggangnya di sini, imam di sini. Di pinggang. Amunnya lalakian kepalanya di sini, imamnya di sini, diintang kepala. Itu disunnahkan. Nah, dan tidak disunnahkan sholat jenazah itu membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira kadusah. Dan juga kada disunahkan membaca surah. Membaca surah lawas itu. Jangan baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, pulang surahnya, masyaallah. Adapun ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka itu hukumnya sunnah. Tapi kalau di Masjid Nabawi, posisi mayit kayak apa? Mensolatkan. Umpama kiblat apa? Enggak, kiblat tuh ada hulun arah sana. Otomatis Nabi Muhammad terus itu. Itu kalau ya kada.
Umpama kiblat arah ke sana aja dulu. Ya kalau berarti hujrah sebelah kiri. Itu kalau maka di Masjidin Nabawi mayit itu mensolatkan kepalanya, siapapun itu lakian binian tetap di kiri imam. Jaga adab. Masa Rasulullah diunjuri batis. Jadi di kiri. Itu sunnah aja juga, Bang. Kada menjadi rukun. Nah, itu. Naam. Wa amma ta'awudz fayusan. Adapun membaca a'udzubillah dalam melaksanakan salat jenazah itu sunnah. Ayo. Kemudian salat ghaib. As-salatu 'ala al-ghaib tusalla idza mata al-mayyit fi ghairi baladil musalli. Salat ghaib disolatkan si mayit itu apabila mayit itu meninggal dunia, tidak di tempat. Apabila si mayit itu meninggal, idza matal mayyit, apabila si mayit meninggal fi ghairi baladil musalli, tidak di tempat orang yang mensolatkan. Akan tetapi solat ghaib harus mayatnya sudah dimandikan. Dan syarat sah salat al-ghaib ayyakuna min ahli wujubis shalah waqta mautil mayyit. Bahwasanya yang mensolatkan itu adalah orang yang memang diwajibkan untuknya itu salat ketika diwafatkan si mayit tersebut, artinya sudah akil balik orangnya. Maka kada sah dari orang yang masih kenanakan atau ketika meninggal si mayit itu orang yang kenanakan atau orangnya haid, karena pada saat itu, pada saat si mayit meninggal itu orangnya tidak diwajibkan atasnya salat. Itu syarat sah salatnya. Umpama ada orang meninggal dunia di satu tempat, ulama besar kita hendak mensolatkan jenazah dan kita dalam keadaan seperti ini kita diwajibkan salat, maka tidak jadi masalah. Sempurna syaratnya untuk salat gaib, maka boleh. Adapun anak kecil yang masih belum akil dan balik, maka tidak dianjurkan baginya. Atau perempuan yang sedang haid, oh berarti aku kena aja madang kuntung haid lah, saat itunya kada wajib salat. Dan dianjurkan salat jenazah itu 3 shaf. 3 shaf. Meskipun kada sempurna. Umpama orang yang menyembahyangkan berdelapan, ulah 3 shaf. Imam, kemudian shaf pertama 3 orang, shaf kedua 2 orang, shaf ketiga 2 orang. Dianjurkan 3 baris gitu nah. Mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang muslim meninggal dunia kemudian disolatkan atasnya itu dengan 3 baris dari orang muslim illa aujab, melainkan mayit itu berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dianjurkan jadi 3 shaf. Nah, ini sholat begitulah. Kemudian dimakamkan, pemakaman. Nah, itulah akhir cerita kita. Nah, itu akhir cerita kita. Ketika kita lahir diazankan, ketika kita wafat disolatkan. Disitulah pembelajaran yang harus kita petik, bahwa hidup ini sangat sebentar. Seperti antara adzan dan didirikan waktu sholat. Nah, jangan sampai disia-siakan.
Adzan, kita lahir diadzankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Kemudian akhir dari cerita kita disolatkan. Kata ulama, dalilun ala anna mahyahu yasirun kama bainal adzani ila salati. Itu menunjukkan bahwasanya hidupnya itu sangat sebentar antara adzan dan qomat, antara adzan dan didirikan salat. Maka sungguh sangat disayangkan apabila kita hidup di dunia hanya untuk mengejar dunia. Umur kita itu mahal. Jangan kita pergunakan kepada sesuatu yang murahan. Sekaya apapun seseorang tidak akan pernah mampu membeli waktu yang telah dia lalui. Maka dari karenanya pergunakan kesempatan yang masih Allah berikan. Salat yang kita remehkan, awas, pada akhirnya kita disolatkan. Kenapa harus salat kita tinggalkan? Akhirnya kita disolatkan agar kita sadar dan agar kita faham. Bagi yang masih hidup, ketika kita wafat disolatkan, agar kita paham bagi yang masih hidup betapa pentingnya salat dalam kehidupan. Karena itulah tali penghubung antara engkau dengan Allah, salat. Maka jangan dirusak hubungan antara kita dengan Allah dengan kita merusak kualitas salat kita. Ada salat. Dari karenanya Rasul mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman agamaha faqad agamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang melaksanakan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa orang yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan daripada agamanya. Dan salah satu penyebab seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah ketika dia meremehkan perkara salat. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat di sisa waktu kita ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita bisa mempergunakan dengan semaksimal mungkin, mempergunakan dengan hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, fal maut atin an garib kullun lahu minhu nasib, man kana danin aw nasib fahuwa musibah amma. Kematian itu sangat dekat, datangnya itu sangat dekat, tiap orang dapat bagian. Siapa orang yang tidak bisa mempergunakan hidup sehingga dia kotori dirinya dengan dosa, maka itu musibah sangat besar yang menimpa orang itu. Thumma idza mutta atawuk wa ghassaluk wa kaffanuk wa syayya'uk wa alhaduk wa sirta jifah qammah. Kemudian ketika engkau meninggal dunia, engkau thumma idza mutta atawuk, engkau dimandikan, engkau dikafankan, engkau disolatkan, dan engkau dikubur, dan engkau akan menjadi bangkai yang busuk pada saat itu. Ya, engkau menjadi bangkai yang busuk pada saat itu. Dari karenanya pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan ketika kita melihat jenazah untuk membaca la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Siapa yang membaca itu ketika melihat jenazah, maka Allah mengampuni dosanya dan mengampuni dosa si mayit dan mengampuni dosa orang yang mengantar si mayit tersebut. Kita melihat jenazah, la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
cukup satu kali, maka dosa kita diampuni, dosa si mayit diampuni, dan dosa orang yang ada di sekeliling si mayit tersebut juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mendahului kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Hasan mengatakan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma min yaumin illa wa malakul maut yatasaffah wujuhan nas khamsa marrat." Setiap hari itu malakal maut melihat wajah kita sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. La ilaha illallah. Harusnya kita semakin tambah giat mengejar akhirat. Dari karenanya Imam Syafi'i ketika umur 40 tahun beliau berjalan pakai tongkat. Ditanya, "Ya Imam, kenapa pakai tongkat? Ada yang sakit?" "La," kata beliau, "agar saya ingat bahwasanya saya sedang di perjalanan. Saya sedang musafir. Orang yang musafir pasti akan sampai ke tujuannya." La ilaha illallah. Mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.